Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami di IDX Session Closing. Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional masih memetakan potensi komoditas sumber daya mineral di Indonesia sebagai basis data valid untuk memikat investor. Dan Sekretaris Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan pemirsa, ini Energi Nasional Ahmad Erani Yustika mengatakan informasi terperinci terkait dengan potensi cadangan, prospek pasar hingga dukungan regulasi menjadi titik berat investor saat ini. Berikut informasi lengkapnya. Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintahan yang dipimpinnya akan melanjutkan program hilirisasi yang digencarkan pada masa pemerintahan sebelumnya. Prabowo bahkan menyebut bahwa hilirisasi akan dimulai dengan pelaksanaan 15 megaproyek di tahun 2025. Minimal 15 proyek, mega proyek yang miliar-miliar dolar kita mulai tanpa kita minta investasi dari luar negeri. Kita akan wujudkan cita-cita Bung Karno, berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan minta-minta. Ada yang datang dari luar, hanya bisa saya bilang, silakan, Anda mau masuk ke Indonesia, kami terbuka. Tapi kita tidak akan mengemis. Prabowo menegaskan hilirisasi perlu dilanjutkan agar kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia bisa dimanfaatkan dengan optimal untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Prabowo pun mengatakan Kabinet Merah Putih menganut asas keterbukaan untuk para investor, namun tidak akan bersifat memaksa. Terkait hilirisasi, Presiden Prabowo Subianto diketahui sudah membentuk Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Satuan tugas ini diketuai oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Pembentukan Satgas ini tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken pada 3 Januari 2025. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Itu dia pemirsa pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto yang memastikan akan melanjutkan program hilirisasi melalui pelaksanaan 15 mega proyek di tahun 2025. Dan Presiden menegaskan hilirisasi perlu dilanjutkan agar kekayaan sumber daya alam Indonesia dimanfaatkan secara optimal demi kesejahteraan bagi masyarakat. Dan pemirsa, Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional memang masih memetakan potensi komoditas sumber daya mineral di Indonesia sebagai basis data valid untuk memikat investor. Sekretaris Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional Ahmad Erani Yustika mengatakan informasi terperinci terkait dengan potensi cadangan, prospek pasar hingga dukungan regulasi ini menjadi titik berat investor saat ini. Dalam hal pemilihan komoditas yang akan diprioritaskan, faktor utama yang akan dipertimbangkan adalah ketersediaan sumber daya, nilai tambah yang bisa dihasilkan, serta potensi investasi. Meskipun saat ini telah ada kajian untuk 28 komoditas, Satgas terbuka untuk memperluas fokusnya jika ada potensi lain yang belum tercakup. Sementara itu, terkait investasi hilirisasi, berdasarkan data BKPM, realisasi investasi sepanjang 2024 yang lalu mencapai 1.714 triliun rupiah. Angka itu tumbuh 20,8% dari periode yang sama di tahun sebelumnya. Dari keseluruhan realisasi investasi di 2024, hampir seperempatnya ini merupakan investasi di bidang hilirisasi, yakni senilai 407,8 triliun rupiah atau 23,8% dari total realisasi investasi. Angka yang tentunya tidak kecil pemirsa. Portofolio investasi terbanyak terkait dengan bidang mineral yang mencapai 245 triliun rupiah dengan sektor terbesar yaitu nikel, yaitu 153 triliun rupiah, tembaga 68,5 triliun rupiah, dan bauksit 21,8 triliun rupiah. Berikutnya pemirsa, Satgas Hilirisasi menyatakan siap menawarkan 35 proyek hilirisasi senilai lebih dari 100 miliar dolar Amerika. Nah, seperti apa sebaran proyeknya? Berikut informasi selengkapnya. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus menggenjot hilirisasi untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8%.
Sebanyak 35 proyek hilirisasi baru senilai 123,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 2015 triliun rupiah akan ditawarkan kepada investor. Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional bentukan Presiden pun sudah mengidentifikasi dan menyiapkan puluhan proyek penghiliran tersebut. Terkait 35 proyek hilirisasi senilai 123,8 miliar dolar Amerika Serikat yang ditawarkan kepada investor, Wakil Menteri SDM Yulio Tanjung mengatakan hal ini merupakan bagian dari percepatan hilirisasi untuk mencapai ketahanan energi di dalam negeri. Ia juga menyebut proyek-proyek tersebut tengah dikonsultasikan dengan kementerian dan lembaga. Wakil Menteri SDM mengungkapkan proyek hilirisasi itu terdiri atas hilirisasi di sektor mineral, batu bara hingga minyak dan gas. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan hilirisasi di sektor pertanian, khususnya untuk produksi oleochemical. Hal ini sejalan dengan perintah Presiden Prabowo Subianto agar semua sumber daya alam unggulan dalam negeri mendapatkan nilai tambah. Wakil Menteri SDM menyatakan saat ini Kementerian SDM tinggal menunggu hasil koordinasi dengan kementerian lembaga yang menjadi bagian dari Satgas Hilirisasi. Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association Hendra Sinadia menilai langkah Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional untuk menawarkan 35 proyek hilirisasi baru akan dapat memikat investor. Ia berpendapat investasi senilai 123,8 miliar dolar yang ditawarkan Satgas turut mampu meningkatkan realisasi investasi Indonesia. Karena investasi pada sektor hilirisasi berkontribusi besar dari total realisasi investasi secara keseluruhan. Sementara itu, peneliti KOR Indonesia Yusuf Randy menilai memproyeksikan penawaran 35 proyek hilirisasi baru tersebut akan direspon baik oleh investor. Ia mengatakan jika mengukur dari realisasi investasi baik pada tahun lalu maupun pada 3 tahun terakhir, proyek hilirisasi merupakan salah satu penyangga realisasi investasi Indonesia. Menurutnya hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk melakukan hilirisasi di mana sejak tahun 2020 lalu, kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan proses hilirisasi itu gencar dilakukan. Namun pemerintah juga perlu memperhatikan aspek-aspek yang dilihat investor ketika ingin berinvestasi di suatu negara. Peneliti KOR mengingatkan pemerintah memperhatikan aspek seperti efisiensi anggaran, prospek ekonomi, hingga ketersediaan sumber daya manusia demi memikat para investor. Selanjutnya pemirsa, ini masih seputar hilirisasi, di mana pengamat meminta Satgas Hilirisasi mengatakan atau mengatasi sejumlah permasalahan yang salah satunya membereskan tumpang tindih aturan di berbagai kementerian lembaga demi memuluskan realisasi investasi hilirisasi. Dan untuk mengetahui lebih jelas terkait hal tersebut, berikut informasinya. Pengamat menilai Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional bentukan Presiden Prabowo Subianto harus mampu menyelaraskan koordinasi dan aturan tumpang tindih antara kementerian lembaga untuk mengakselerasi hilirisasi. Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan atau PUSHEP, Bisman Bahtiar mengatakan persoalan mendasar yang bakal dihadapi oleh Satgas adalah koordinasi lintas sektor dan kementerian lembaga. Menurutnya, Satgas harus bisa menyelaraskan koordinasi dan aturan tumpang tindih antara kementerian lembaga. Pasalnya hal ini untuk mengatasi permasalahan perizinan dan legalitas yang kerap menghambat percepatan hilirisasi. Pengamat juga mengungkapkan tantangan terbesar bagi Satgas adalah agar hilirisasi tidak hanya sebatas pengolahan dan pemurnian. Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional harus bisa mengembangkan industri turunan dan membangun ekosistem industri. Pengamat mengatakan hal tersebut sangat penting karena akan mampu menciptakan multiplier efek yang sangat besar. Adapun sebagai catatan, pembentukan Satgas Hilirisasi tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Belet itu diteken langsung oleh Prabowo pada 3 Januari 2025. Dalam menjalankan tugasnya, Satgas Percepatan Hilirisasi dipimpin oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Tim Liputan IDX Channel.
Pemirsa, Menteri SDM sekaligus Ketua Satgas Hilirisasi Bahlil Lahadalia sebelumnya mengatakan pihaknya tengah merumuskan langkah-langkah strategis demi meningkatkan investasi hilirisasi. Bahlil juga menegaskan nilai tambah dari hilirisasi harus betul-betul dioptimalkan di Indonesia. Oleh karena itu, Satgas juga merumuskan tentang pembiayaannya agar juga dilakukan di dalam negeri. Bahlil menyebut hal itu salah satunya dilakukan dengan mendorong perbankan di tanah air untuk ikut memberikan pembiayaan untuk hilirisasi. Sementara itu di saat yang sama, Satgas Hilirisasi diharapkan untuk dapat segera menyelesaikan berbagai permasalahan yang menghambat hilirisasi. Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara Indonesia, Angga Wira, mengatakan persoalan yang harus segera diselesaikan Satgas tersebut seperti koordinasi kebijakan antar kementerian dan juga lembaga. Selanjutnya, Satgas juga perlu melakukan penetapan prioritas kegiatan usaha, ketersediaan pembiayaan dan juga penerimaan negara. Selain itu, Satgas juga diharapkan untuk memetakan mengusulkan dan menetapkan wilayah usaha yang memang memiliki potensi untuk percepatan hilirisasi dan juga ketahanan energi nasional. Dan semoga mega proyek yang juga terkait dengan hilirisasi ini dengan adanya Satgas Hilirisasi berjalan sesuai dengan target dan sesuai dengan harapan untuk ekonomi Indonesia tentunya yang lebih maju lagi. Dan pemirsa, informasi seputar pasar modal kami hadirkan usai jeda.